menilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Fandi Iskandar Sopang, SEME. Saya merupakan dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Wangsa. Pada video ini dibuat untuk merupakan syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam hal pengajaran. Di video ini saya akan menjelaskan satu topik mata kuliah di prodi manajemen, yaitu mata kuliah bisnis digital dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran dari yang dibebankan pada mata kuliah: sikap, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kerjasama, disiplin, kreatif, cinta ilmu. Dari pengetahuan, menguasai konsep teoritis e-bisnis, model bisnis digital, serta integrasi fungsi manajemen. Dari keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur di bidang bisnis digital, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu mengkaji kasus penerapan iptek dengan memperhatikan nilai humaniora untuk menghasilkan ide, gagasan, dan solusi, mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus, mampu melaksanakan prinsip-prinsip etika dan hukum berwirausaha, mampu berpikir logis, analitis, kritis, kreatif, inovatif, serta mengaplikasikan model pengambilan keputusan decision making model untuk solusi yang strategis, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan berwirausaha, mampu menulis dan melakukan presentasi secara efektif dan menarik dalam bidang bisnis digital. Capaian pembelajaran mata kuliah: mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, dimensi, ruang lingkup, dan evolusi e-bisnis secara tepat. Mahasiswa mampu menganalisis peluang pasar dan model e-bisnis serta menerapkan formula dan mindset e-bisnis dengan memperhatikan aspek legal, etika, dan hukum. Mahasiswa mampu merancang dan menjelaskan implementasi sistem pendukung e-bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis strategi dan desain bisnis digital secara komprehensif. Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis digital. Mata kuliah bisnis digital ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menavigasi organisasi menuju bisnis digital. Mata kuliah mengidentifikasi dan meninjau keputusan manajemen dalam bisnis digital melalui pendekatan integratif yang mengacu pada sistem informasi, strategi, pemasaran, keuangan, manajemen rantai pasok, operasi, serta manajemen sumber daya manusia.
Rencana pembelajaran minggu pertama sampai minggu kedua menjelaskan konsep dasar dari e-bisnis. Indikatornya ketepatan menjelaskan konsep, tujuan, dan pendukung dari e-bisnis, ketepatan membedakan e-bisnis dengan e-commerce, ketepatan menguraikan dimensi dan evolusi dari e-bisnis. Minggu ketiga sampai kelima menganalisis peluang pasar dan menerapkan formula dan mindset dari e-bisnis. Indikatornya ketepatan mengidentifikasi model dan peluang pasar e-bisnis, ketepatan menganalisis aspek legal, etika, dan hukum, ketepatan merumuskan formula sukses dan menunjukkan digital entrepreneur mindset. Pertemuan ke-6 dan sampai ke-7 merancang dan menjelaskan CRM dan ERP. Indikatornya ketepatan menjelaskan konsep dan fungsi CRM dan ERP, ketepatan merancang skenario penerapan sistem untuk e-bisnis. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Yang ke-9 menelaah manajemen rantai pasok bisnis digital, yang indikatornya ketepatan untuk bisa menjelaskan konsep dan model SCM, ketepatan menelaah value chain dan ESCM dalam bisnis digital. Pertemuan ke-10 sampai ke-12 menganalisis strategi dalam e-bisnis. Indikatornya ketepatan menjelaskan ruang lingkup manajemen strategi e-bisnis, ketepatan menganalisis perilaku konsumen dan strategi promosi, ketepatan menilai pemanfaatan jaringan elektronik untuk e-marketing. Pertemuan ke-13 sampai 14 menganalisis desain bisnis digital, ketepatan menjelaskan aspek desain bisnis digital, ketepatan menganalisis proses data modeling dan user-centered design, ketepatan menilai prinsip security design. Yang ke-15, bagaimana menyusun mempresentasikan bisnis plan digital. Indikatornya ketepatan dan kelengkapan komponen rencana bisnis digital, kualitas presentasi dan argumentasi, orisinalitas serta kepatuhan pada etika akademik. Lalu yang pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Metode perkuliahan dilakukan dengan tatap muka dengan sistem perkuliahan menggunakan sistem ceramah dan diskusi kasus. Metode perkuliahan juga mencakup diskusi kelompok, simulasi, studi kasus project based learning, presentasi, dan umpan balik. Dan juga metode pelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pembelajaran lulusan. Interaksi pembelajaran dilakukan secara sinkron, yaitu interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada bersamaan pada perkuliahan atau tatap muka. Interaksi juga dilakukan secara asinkron, yaitu interaksi dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan kita menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri melalui penugasan mahasiswa. Penilaian dan indikator pada perkuliahan ini berbasis CPMK. Jadi ada kuis, keaktifan diskusi pada minggu pertama sampai kedua, dan juga merupakan masuk di dalam komponen UTS sebanyak 10%. Tugas, studi kasus dan presentasi minggu ketiga sampai kelima, dan merupakan salah satu komponen UTS sebanyak 20%. Paper, presentasi minggu ke-6 sampai ke-7.
Lalu kuis minggu ke-9 merupakan komponen UTS sebanyak 5%. Tugas analitik dan presentasi minggu ke-10 sampai ke-14 merupakan salah satu komponen penilaian UAS sebanyak 40%. Proyek bisnis plan dan plus presentasi pada minggu ke-15 merupakan komponen penilaian di UAS sebanyak 15%. Berikut saya akan tampilkan bagaimana video di dalam pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kalau gitu apakah kita bisa mulai kuliah kita? Bisa. Kalau gitu Ibnu Majid ada Pak? Toko Rizki ada Pak? Asiolan Ande Ulu di dalam sebuah bisnis digital, sikap positif membantu Anda melihat peluang di balik setiap diskusi teknologi. Jadi bagaimana ketika kita mengalami sebuah kegagalan, maka akan bisa melihat peluang-peluang yang lain. Ini gunakan kegagalan ini menjadi sebuah batu loncatan di dalam bisnis kita. Terjadinya pembaruan terhadap bisnis. Nah, selanjutnya bagaimana inspirasi dari pemimpin. Nah, kita lihat bagaimana Elon Musk, ya kan? Jeff Bezos, Elon Musk dengan transformasi inovasi-inovasinya, dia bukan hanya di dalam dunia otomotif, tetapi dengan dunia jaringan internet, dia masuk ke situ, ya kan? Jadi mengisi mindset berani berinovasi dan inspirasi dari pemimpin, inspirasi dari orang-orang yang sudah maju, gitu kan? Mindset ini bagaimana fondasi dari kesuksesan. Kesuksesan bisnis digital itu dimulai dari pola pikir yang tepat. Pengusaha yang berhasil memahami bahwa teknologi hanya alat, ya kan? Jadi teknologi itu hanya sebagai alat, tetapi pola pikirnya, mindsetnya yang membedakan pemimpin dengan pengikut. Sukses digital di masa kini. Nah, kita lihat bagaimana panduan lengkap untuk membangun dan mengembangkan bisnis digital yang sukses di era saat ini yang sudah transformasi digital. Nah, kita lihat kenapa mindset itu penting di dalam bisnis digital, di dalam bisnis. Nah, mindset ini kan merupakan tempat adalah fondasi dari setiap kesuksesan di bisnis digital. Pola pikir ini menentukan bagaimana Anda menghadapi sebuah tantangan, memanfaatkan sebuah peluang, menciptakan nilai di dalam ekosistem digital yang dinamis. Jadi bagaimana pola pikir ini sangat menentukan apakah sebuah bisnis digital itu bisa memanfaatkan sebuah peluang. Bisnis digital itu apakah bisa di sini melihat sebuah kegagalan itu menjadi sebuah peluang. Di belajar dan terus berkembang, setiap tantangan adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan strategi bisnis. Jadi dilihat bagaimana mindset pertumbuhan itu, setiap terjadinya kegagalan itu, itulah menjadi sebuah peluang. Lalu yang kedua, bagaimana berani berinovasi. Berani berinovasi di sini mengambil resiko terus dan terus berinovasi agar bisnis tetap menjadi relevan.
pasar yang berubah cepat, beradaptasi adalah kunci bertahan. Jadi inovasi ini sangat penting di dalam dunia bisnis, terutama juga bisnis digital. Jadi bagaimana terkait di dalam dunia bisnis ini, inovasi itu sangat diperlukan. Menjalankan operasi bisnis secara efisien. Kalau kita lihat ruang lingkup dari bisnis digital itu ada e-commerce, kan, marketplace, software as service, software sebagai alat servisnya, konten digital media online, layanan berbasis aplikasi mobile. Jadi di dalam dunia bisnis digital itu ada e-commerce. E-commerce itu kan seperti yang di minggu lalu sudah kita bahas, bahwasanya e-commerce itu sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Lalu ada software, merupakan salah satu sarana untuk memasarkan produk di dalam dunia digital, bisa melalui sosial media, ya kan? Lalu layanan berbasis aplikasi mobile. Makanya di dalam dunia bisnis saat ini handphone, teknologi dan strategi bisnis terbaru untuk tetap kompetitif. Jadi bagaimana investasi itu diri sendiri merupakan investasi yang paling terbaik. Ketika kita melakukan pembelajaran, selalu belajar, upgrade, sehingga tren dan teknologi itu bisa selalu kita ikuti, tidak tertinggal. Gunakan kegagalan sebagai batu loncatan. Setiap kegagalan itu mengandung pelajaran berharga. Jadi kita harus bisa menganalisis, pelajari, dan menggunakan pengalaman tersebut untuk melangkah lebih jauh ke depan. Kita lihat bagaimana lingkup bisnis ini dari e-commerce, software, konten, dan layanan berbasis aplikasi. Oke, sampai di sini kita akan membuka ruang diskusi. Jadi kita apa yang ingin didiskusikan, kita buka. Siapa yang ingin mendiskusikan? Ada pertanyaan? Pemanfaatan media sosial saat ini apa bisa menjadi keberhasilan dalam bisnis? Pemanfaatan media sosial. Terima kasih Nurul. Jadi media sosial ini saat ini kan tidak lepas terkait dengan digital. Segala sesuatu manusia itu sudah terhubung dengan dunia media sosial, kehidupan pribadi dan segala macam. Penggunanya juga sudah banyak, ya kan? Dalam hal promosi, kita lihat vlogger sudah masuk ke ranah digital, ya kan? Sosial media, produk dan barang. Media sosial inilah bagaimana untuk membangun awareness, kepercayaan terhadap publik yang utama. Yang kedua, masyarakat itu lebih gampang, lebih cepat mengetahui di media sosial dibandingkan media konvensional. Yang pertama. Yang kedua, mahal kalau kita mempromosikan di media konvensional. Sedangkan media sosial ini gratis, dan kalaupun kita menggunakan afiliator atau kita bilang saat ini selebgram, ya kan, masih lebih murah untuk cost dari promosinya. Sehingga media sosial ini di dalam dunia digital bisnis saat ini sangat-sangat sangat baik, ya, untuk memajukan bisnis. Jadi pada zaman sekarang AI semakin berkembang, terutama dalam bidang bisnis digital. Pertanyaan saya, maraknya pemanfaatan AI dalam bisnis digital, apakah lebih banyak memberikan manfaat atau risiko, Bang? Terima kasih, Bang. oke, AI ini saat ini sangat marak digunakan. Siapa yang belum pernah menggunakan
paling keren itu ChatGPT. Nanya alamat aja udah pakai ChatGPT. Jadi AI ini kan bagaimana otomatisasi di dalam mengolah data di dalam dunia bisnis. AI ini sangat sekali penting berpengaruh untuk bisnis digital. Kita lihat sekarang aja dengan e-commerce yang besar, Shopee. Ketika kita chat untuk menanyakan produk, siapa yang jawab? Chatbot AI kan, mesin. AI ini kan mesin, ya kan? Sehingga apa yang kita lihat di sini? Cepat, sehingga tidak perlu menggunakan orang lain, sudah digantikan dengan AI. Dalam pemrosesan data juga, ketika kita ingin cepat memproses data, AI ini juga sangat membantu, sehingga tidak lagi perlu menggunakan banyak orang untuk mengolah sebuah data. Pemrosesannya cepat, lalu cost yang dikeluarkan penggunaan AI ini juga sangat rendah, tidak menggunakan banyak orang, sehingga AI ini di dalam era bisnis digital ini sangat-sangat baik. Tetapi ada risiko sebenarnya di dalam dunia bisnis digital terkait penggunaan AI. Risiko yang paling besar adalah kebocoran data. Kebocoran data ketika kita mengolah AI, kita akan menginginkan data kita atau menginginkan data misalnya konsumen dan segala macam. Ketika security dari sistem terhadap di dunia digital, dia bisa mengurangi cost, tetapi ada permasalahan kebocoran data dan juga permasalahan dari kurangnya tenaga kerja. Dia menyebabkan tenaga kerja kita menjadi berkurang karena sudah digantikan oleh sistem. Oke, sampai di sini cukup sampai di sini aja lah dulu kita pertemuan kita. Ketika nanti ada lagi yang lain yang bertanya, kita simpan untuk di pertemuan minggu depan. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.